Leak, Bali. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah desa di Pulau Bali. Sekitar 30 tahun yang lalu, ketika aku masih anak-anak berusia 10 tahun. Istilah leak atau jadi-jadian manusia yang memiliki ilmu hitam, biasanya dipercaya dimiliki oleh nenek-nenek tua, sangat umum diketahui di kalangan kita. Ada seorang nenek tua tetangga yang banyak diperbincangkan oleh anak-anak karena dianggap memiliki ilmu hitam leak. Penampilannya memang cukup menyeramkan, dan menurut orang tua kala itu, orang yang punya ilmu hitam semacam ini biasanya jarang menyisir rambut dan membersihkan diri, sehingga terlihat kucel dan mengerikan. Ayah dan ibuku juga mengetahui pembicaraan tentang nenek tetangga itu, jadi mereka melarang aku dan kakak-kakakku untuk tidak bermain ke rumahnya. Kalau harus lewat depan rumahnya, kita harus berjalan cepat dan jangan pernah menerima makanan yang dia berikan. Nenek ini hidup sendirian karena suami dan anak satu-satunya sudah meninggal dunia. Menurut cerita warga desa, keduanya meninggal karena ditumbalkan untuk meningkatkan tingkat ilmu hitamnya. Mereka memang meninggal dengan cara yang tidak biasa. Suaminya wafat setelah jatuh dari atap rumah, sedangkan anaknya yang baru berusia 3 tahun meninggal setelah terjatuh ke dalam sumur. Karena itu, nenek ini sedikit dikesampingkan oleh masyarakat, dan anak-anak seumurku takut untuk lewat di depan rumahnya yang terkesan angker, apalagi wajahnya memang terlihat menyeramkan jika diperhatikan dengan seksama. Suatu malam, desa mengadakan perayaan dengan pertunjukan wayang kulit di pusat desa. Aku dan kakak laki-lakiku ikut menonton, dan tidak terasa waktu berlalu hingga pertunjukan selesai tengah malam. Saat akan pulang, aku merasa takut karena harus melewati depan rumah nenek tetangga itu. Aku menyarankan untuk mengambil jalan lain, tapi kakakku menenangkanku dan bilang tidak apa-apa karena kita berdua bersama. Jalanan di desa benar-benar sunyi di tengah malam. Semua orang yang menonton wayang sudah pulang ke rumah masing-masing, dan kebetulan tidak ada orang lain yang melewati jalan yang sama dengan kita. Kita berusaha tetap tenang saat hampir tiba di depan rumah nenek itu. Di depan rumahnya tumbuh sebuah pohon rambutan besar dengan ranting dan buah yang sering menjuntai hingga ke pinggir jalan. Saat itu musim rambutan, namun kita tidak berani mengambil bahkan satu biji pun karena takut pada nenek tersebut. Pada malam itu, bulan sedang purnama sehingga jalanan tidak terlalu gelap. Kita bisa melihat bayangan cabang pohon rambutan bergoyang tertiup angin malam, serta buah-buah rambutan yang masih segar menjuntai di rantingnya. Kakakku memang agak nakal. Saat melihat seolah-olah ada ranting kering yang menjuntai, dia melompat dan menariknya dengan kuat karena rasa penasaran. Tiba-tiba, sebuah makhluk besar yang mirip monyet jatuh tepat di depan kita, sambil mengeluarkan suara keras seperti cuet sebelum dengan cepat melompat kembali ke dalam pagar rumah nenek itu. Kita langsung kaget dan ketakutan, lalu berlari secepat mungkin tanpa berpikir panjang. Sampai di rumah, kita berkeringat dingin dan kehabisan napas. Kami membangunkan ayah dan ibu untuk menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Ayah kemudian menjelaskan bahwa orang yang memiliki ilmu hitam leak bisa merubah bentuk dirinya menjadi monyet, dan karena malam itu hari Kliwon bersamaan dengan purnama, mungkin nenek itu sedang keluar untuk menikmati malam hari, karena mereka dipercaya lebih banyak aktif di malam hari, terutama tengah malam. Ibu pun segera memercikan air suci tirta ke tubuh kita, berharap kita tidak terkena pengaruh ilmu hitamnya. Hari berganti, aku tidak pernah lagi melihat nenek itu di sekitar rumahnya. Sampai akhirnya, salah satu keluarga jauhnya dari desa memberitahu ibuku bahwa nenek tersebut tidak bisa bangun lagi karena tulang pinggangnya retak akibat jatuh. Sampai sekarang aku masih berpikir, apakah makhluk besar yang ekornya dianggap sebagai ranting kering dan ditarik oleh kakakku, yang menyebabkan dia terjatuh ke tanah, adalah bentuk monyet dari nenek tetangga kita? Sebenarnya tidak ada hutan di sekitar desa kita, sehingga sangat mustahil ada monyet besar yang berkeliaran di malam hari. Kejadian itu hingga kini tetap menjadi misteri yang hanya aku, kakakku, dan orang tuaku yang tahu.